Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurmila Petungan dari kelas Ekonomi Syariah D. Saya akan menjelaskan tentang jual beli, yaitu pengertian jual beli, prinsip-prinsip jual beli, landasan jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bai'u, al-tijarah, sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya, landasan jual beli, yaitu jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan jima ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Selanjutnya, rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama ada penjual dan pembeli atau akidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. Adapun syarat jual beli, yaitu syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli atau akidain. Yang kedua, jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Yang ketiga, kedua belah pihak harus balik, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah keduanya berakal. Penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Adapun syarat barang jual beli, yaitu ma'qud alaih. Syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. Yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan atau melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras. Yang ketiga, barang jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumannya haram. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih berterbangan, ikan yang masih dalam kolam, dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung garar atau tipu muslihat belum jelas." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, alat untuk tukar-menukar barang. Alat tukar-menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang. Yang keempat, ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lainnya sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dan transaksi. Prinsip-prinsip jual beli. Terdapat beberapa prinsip jual beli yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa di antaranya adalah
Yang pertama, halal dan haram. Barang yang dijual maupun uang yang digunakan harus halal sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua, keadilan dan kesepakatan. Transaksi harus adil dan didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran. Informasi yang diberikan tentang barang atau jasa harus lengkap dan jujur agar pembeli bisa membuat keputusan dengan baik. Yang keempat, tidak ada riba atau bunga. Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, tanggung jawab. Penjual bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang dijual dan pembeli memiliki hak atas apa yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain yaitu jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya pembeli. Selanjutnya ada jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya seperti jual beli minuman atau khamar, bangkai, darah atau daging babi. Selanjutnya ada jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup atau mati. Nah, selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Selanjutnya ada jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur garar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, namun dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Selanjutnya, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan salat Jumat. Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya berdasarkan ayat tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli saat dikumandangkan azan kedua pada saat salat Jumat atau azan menjelang khutbah hukumnya haram. Larangan tersebut berlaku untuk orang yang masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Selanjutnya ada jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Kemudian barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat rendah. Selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang tinggi. Selanjutnya jual beli dagang dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Selanjutnya, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan
Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan 1 liter, ternyata jumlahnya tidak sampai 1 liter. Menjual kedelai 1 kilo, ternyata takarannya sebenarnya hanya 9,5 dan sebagainya. Jual beli dengan cara mengoceh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli. Misalnya, ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas onggokan, sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah onggokan dan secara diam-diam mencampurnya dengan buah yang segar pada saat menimbangnya untuk pembeli. Selanjutnya ada jual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawaran-menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa hiar. Demikian juga, seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawar oleh orang lain, kecuali jika sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau ia sudah membatalkan jual belinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.